Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Syabuddin. NIM saya 17020137. Kelas saya FSC 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS fisika saya yang bertema fluida. Yang pertama, pada pipa atau mengenai persamaan kontinuitas dan prinsip Bernoulli. Aliran fluida pada sebuah pipa. Gambar ini menunjukkan aliran fluida dari kiri ke kanan, atau fluida yang mengalir dari pipa yang diameter besar menuju yang diameter kecil. Garis putus-putus merupakan garis arus. Pada gambar tersebut ada beberapa keterangan gambar. Yang pertama, A1 adalah luas penampang bagian pipa yang berdiameter besar. A2, luas penampang bagian pipa yang diameter kecil. Yang V1, laju aliran fluida pada bagian pipa yang berdiameter besar. V2, laju aliran fluida pada bagian pipa yang berdiameter kecil. Dan yang L, jarak tempuh fluida. Pada aliran tunap, kecepatan aliran partikel fluida di suatu titik sama dengan kecepatan aliran partikel fluida lainnya yang melewati titik itu. Aliran fluida juga tidak saling berpotongan atau garisnya sejajar, karena massa fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa harus sama dengan massa fluida yang keluar di ujung lainnya. Jika fluida memiliki massa tertentu masuk pada pipa yang diameter besar, maka fluida tersebut akan keluar pada pipa yang diameter kecil dengan massa yang tetap. Kita tinjau bagian pipa yang diameter besar dan sebagian pipa yang diameter kecil. Selama selang waktu tertentu, sejumlah fluida mengalir melalui bagian pipa yang diameter besar atau A1 sejauh L1 sama dengan V1T. Volume fluida yang mengalir adalah V1 sama dengan A1 L1 atau sama dengan A1 V1T. Selama selang waktu yang sama, sejumlah fluida yang mengalir melalui bagian pipa yang diameter kecil atau A2 sejauh L2 atau L2 sama dengan V2T. Volume fluida yang mengalir adalah V2 sama dengan A2 L2 sama dengan A2 V2T. Lalu kita masuk ke persamaan kontinuitas fluida tak termampatkan atau incompressible. Persamaan kontinuitas untuk fluida tak termampatkan atau incompressible pada fluida tak termampatkan, kerapatan atau massa jenis fluida tersebut selalu sama di setiap titik yang dilaluinya. Massa fluida yang mengalir pada pipa yang memiliki luas penampang A1 atau diameter pipa yang besar selama selang waktu. Terus kita masuk ke persamaan kontinuitas untuk fluida termampatkan atau compressible. Untuk kasus fluida yang termampatkan atau compressible, massa jenis fluida tak selalu sama. Dengan kata lain, massa jenis fluida berubah ketika dimampatkan. Kalau pada fluida tak termampatkan, massa jenis fluida tersebut dihilangkan dari persamaan. Maka pada kasus ini, massa jenis fluida tetap disertakan dengan berpedoman pada persamaan yang telah diturunkan sebelumnya. Berikut ini akan diturunkan persamaan untuk fluida termampatkan, mengingat bahwa dalam aliran tunap, massa fluida yang masuk sama dengan fluida yang keluar. M1 sama dengan M2. PA1 V1 sama dengan PA1 V1T. Yang selanjutnya, hukum Bernoulli. Persamaan yang telah dihasilkan oleh Bernoulli tersebut juga dapat disebut sebagai hukum Bernoulli, yakni suatu hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala yang berhubungan dengan gerakan zat alir melalui suatu penampang pipa.
Hukum tersebut diturunkan dari Newton dengan berpangkal tolak pada teorema kerja. Tenaga aliran zat cair dengan beberapa persyaratan antara lain yang terjadi merupakan aliran steady atau mantap, tunak, tabrolak atau laminer, garis alir streaming, tidak kental dan tidak termampatkan. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa di mana kecepatan aliran fluida tinggi, tekanan fluida tersebut menjadi rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida rendah, tekanan menjadi tinggi. Persamaan dinyatakan pada hukum Bernoulli tersebut melibatkan hubungan berbagai besaran fisis dalam fluida, yakni kecepatan aliran yang memiliki suatu garis arus, tinggi permukaan air yang mengalir, dan tekanannya. Bentuk hubungan yang dapat dijelaskan melalui besaran tersebut adalah besaran usaha tenaga pada zat cair. Persamaan Bernoulli. Pembahasan mengenai persamaan kontinuitas sudah dibahas bahwa laju alir fluida juga dapat berubah-ubah tergantung luas penampang tabung air. Berdasarkan prinsip Bernoulli yang dijelaskan di atas, tekanan fluida juga bisa berubah-ubah tergantung laju aliran air fluida tersebut. Selain itu, dalam pembahasan mengenai tekanan pada fluida atau fluida statis, kita juga belajar bahwa tekanan fluida juga bisa berubah-ubah tergantung pada ketinggian fluida tersebut. Lalu kita masuk ke persamaan Bernoulli pada fluida diam. Kasus khusus dari persamaan Bernoulli adalah untuk fluida yang diam atau fluida statis. Ketika fluida diam alias tidak bergerak, fluida tersebut tentu saja tidak mempunyai kecepatan. Ini contohnya P1 sama dengan P2. P1 kurang P2 sama dengan PG H2. P1 kurang P2 sama dengan PGH. Lalu kita masuk ke persamaan Bernoulli pada tabung alir atau pipa yang ketinggiannya sama. Jika ketinggian tabung alir atau pipa sama, maka persamaan Bernoulli bisa berubah menjadi P1 tambah 1/2 PV2 per 1 sama dengan P2 plus 1/2 PV2/2. P tambah 1/2 PV titik-titik. Lalu penerapan asas Bernoulli. Penerapan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, diantaranya adalah yang pertama ada karburator, alat dalam mesin kendaraan yang berfungsi. Yang kedua, venturimeter adalah alat untuk mengukur kelajuan cairan dalam pipa. Yang ketiga, tabung pilot adalah alat untuk mengukur kelajuan gas dalam pipa dari tabung gas. Yang keempat, alat penyemprot nyamuk atau parfum. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan UAS fisika saya yang bertema fluida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.